Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita bertemu lagi dalam belajar jarak jauh. Jangan lupa untuk selalu mengawali pembelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu. Baik, hari ini kita akan belajar kelas 2, tema 8, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Baterai jam dinding harus segera diganti. Ayah meminta Udin untuk menggantinya. Udin bersedia untuk menggantinya. Ayo mengamati. Ayo mengamati. Hati-hati ya nak, jangan sampai terjatuh. Kalau terjatuh bisa terluka. Jam dindingnya pun bisa pecah. Iya ayah, saya akan berhati-hati. Pegang mejanya yang kuat ya ayah. Apa isi percakapan Udin dan ayah? Isi percakapan Udin dan ayah adalah ayah meminta Udin untuk berhati-hati ketika mengganti baterai jam dinding. Apa pendapatmu terhadap isi percakapan mereka? Pendapatku misalnya Udin adalah anak yang baik karena bersedia membantu ayah untuk mengganti baterai jam dinding. Selanjutnya, ayo membaca. Bacalah kalimat-kalimat berikut dengan benar. 1. Kalau terjatuh bisa terluka. 2. Jam dindingnya pun bisa pecah. 3. Iya ayah, saya akan berhati-hati. Coba perhatikan penggunaan tanda titik pada beberapa kalimat sebelumnya. Tanda titik selalu dibubuhkan di setiap akhir kalimat. Selain penggunaan tanda titik, tentu kamu masih ingat dengan penggunaan huruf kapital, bukan? Fungsi tanda titik adalah 1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan contoh. Misalnya, Niko menggambar pemandangan yang indah. Nah, itu setelah akhir kata indah diakhiri dengan tanda titik. 2. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam dan menit pada penunjuk waktu. Contohnya, saya berangkat ke sekolah pukul 06.30. Jangan lupa dibubuhi tanda titik setelahnya. 3. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contoh, ayah membeli pupuk sebanyak 1000 gram. Nah, 1,000 gram. Selain penggunaan tanda titik, tentu kamu masih ingat dengan penggunaan huruf kapital, bukan? Selanjutnya, ayo menulis. Coba tulis kembali kalimat berikut dengan benar. Tulislah dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik. 1. Batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. B-nya ini diawali dengan huruf kapital dan setelah kata usang dibubuhi tanda titik. Kalimat yang kedua, ayah meminta bantuan Udin untuk menggantinya. Nah, ini untuk nama ayah, untuk awal kalimat dibubuhi dengan huruf besar. Nama orang Udin juga harus dengan menggunakan huruf kapital dan setelahnya dikasih tanda titik. 3. Ayah dan Udin sama-sama memperbaikinya. Nah, ini nama orang ayah dan Udin dengan menggunakan huruf kapital. Dan jangan lupa setelahnya diakhiri tanda titik. 4. Ayah berterima kasih kepada Udin. Jangan lupa untuk mengawali kalimat selalu menggunakan huruf kapital. Dan nama orang juga dengan menggunakan huruf kapital. Jangan lupa di akhirnya menggunakan tanda titik. 5. Ayah bersyukur kepada Tuhan mempunyai anak yang patuh seperti Udin. Dan seperti biasa, awal kalimat dibubuhi dengan huruf kapital dan Tuhan juga menggunakan huruf kapital dan nama Udin juga dengan menggunakan huruf kapital. Jangan lupa untuk selalu mengakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya, ayo bernyanyi. Perhatikan kembali gambar Udin dan ayah memperbaiki jam dinding. Jam dinding mempunyai lonceng. Lonceng akan berbunyi ketika jam menunjukkan waktu tertentu. Perhatikan teks lagu Lonceng Ayah berikut.
Lagu lonceng ayah bernada dasar Do sama dengan G. Biramanya adalah 2/4, temponya sedang, dan pencipta lagunya adalah A.T. Mahmud. Lagu lonceng ayah harus dinyanyikan dengan nada yang tepat. Nada harus dibunyikan sesuai dengan panjang pendeknya. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungnya berupa ketukan. Ketukan itu teratur. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Nada Do dibunyikan 1 ketukan. Nada La dan Si, angka 6 dibunyikan setengah ketukan, dan angka 7 atau Si dibunyikan setengah ketukan. Ayo berlatih, nyanyikan lagu lonceng ayah mengikuti petunjuk berikut. Perhatikan panjang pendek nada pada lagu. Nyanyikan lagu secara berulang sesuai dengan panjang pendek nada tersebut. Jika telah mahir, iringi lagu dengan pukulan mengikuti pola tertentu. Gunakan alat musik ritmis dalam mengiringi lagu. Jika alat musik ritmis tidak ada, dapat kamu iringi dengan bertepuk tangan dan hentakan kaki. Selanjutnya, ayo mengamati. Jam dinding berguna untuk menentukan waktu. Jam dinding mempunyai jarum panjang dan jarum pendek. Tentu kamu masih ingat cara membaca jam, bukan? Coba perhatikan gambar berikut dengan teliti. Gambar yang pertama, jarum pendek menunjuk angka 10, jarum panjang menunjuk angka 12. Jadi ini dibaca pukul 10. Gambar yang kedua, jarum pendek menunjuk angka 8. Jarum panjang menunjuk angka 12. Jadi ini dibaca pukul 8. Gambar yang ketiga, jarum pendek menunjuk angka 2 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Jadi ini dibaca pukul 2. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Selanjutnya, ayo berlatih. Perhatikan letak jarum panjang dan jarum pendek pada jam berikut. Menurutmu, jam tersebut menunjukkan pukul berapa? Baca petunjuk di samping terlebih dahulu. Soal yang pertama, jarum pendek menunjuk angka 1. Jarum panjang menunjuk angka 12. Jadi ini dibaca pukul berapakah ini? Ya, pukul 1. Selanjutnya nanti bisa kalian kerjakan di buku tulis kalian ya. Sekarang pembelajaran 4. Udin dan keluarga berkumpul di halaman rumah. Mereka menyaksikan indahnya bulan purnama. Bulan purnama mulai tampak tepat pukul 8 malam. Udin dan kakak bermain bersama. Mereka bermain dengan gembira. Ayo amatilah gambar di bawah ini. Hati-hati bermainnya ya nak. Walaupun terlihat terang, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Hati-hati juga ketika berjalan. Duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak kalau tidak hati-hati. Iya Bu, kami akan berhati-hati. Kami juga tidak akan bermain jauh-jauh, hanya di sekitar rumah saja. Apa isi percakapan ibu dan kakak? Isinya adalah ibu meminta Udin dan kakak untuk berhati-hati ketika bermain di sekitar rumah. Bagaimana pendapatmu dengan sikap kakak? Kakak Udin adalah anak yang patuh dengan nasihat orang tua. Kakak Udin juga selalu menjaga keselamatan diri ketika bermain. Sekarang ayo membaca. Masih ingatkah kamu penggunaan tanda titik dalam sebuah kalimat? Tanda titik digunakan di akhir setiap kalimat. Perhatikan kalimat berikut dengan teliti. 1. Duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak kalau tidak hati-hati. 2. Kami akan berhati-hati. 3. Kami juga tidak akan bermain jauh-jauh. 4. Hanya di sekitar rumah saja.
Selanjutnya, ayo menulis. Amati gambar berikut dengan teliti. Tulislah kalimat yang sesuai berdasarkan gambar. Perhatikan penggunaan tanda titik dengan benar. Gambar yang pertama, ini kalian perhatikan gambarnya. Misalnya kalimatnya adalah Udin sedang mengamati bulan purnama yang sangat indah. Kalian lihat gambar selanjutnya, kalian perhatikan kira-kira kalimat yang tepat adalah contohnya Udin berlatih catur dengan ayahnya. Gambar yang ketiga, perhatikan kalimatnya adalah contohnya seperti ini. Udin sangat gemar bermain robot. Gambar selanjutnya di sini ada gambar kakak Udin. Kita buat kalimatnya. Kakak Udin sangat menyukai boneka. Ayo bernyanyi, masih ingatkah kamu tekanan nada kuat dan nada lemah pada lagu? Masih ingat juga kah kamu dengan panjang pendek nada lagu? Perhatikan teks berikut dengan teliti. Kalian perhatikan ya, di sini judul lagu adalah Bulan. Nada dasarnya Do sama dengan D. Biramanya 3/4 dan lagu ini temponya sedang. Pencipta lagu Bulan adalah A.T. Mahmud. Tanda lebih dari berarti tekanan nada dari kuat perlahan-lahan melemah. Tanda kurang dari berarti tekanan nada lemah. Nyanyikan lagu Bulan dengan mengikuti petunjuk berikut. Perhatikan tekanan nada kuat dan nada lemah. Perhatikan juga panjang pendek nada pada lagu. Iringi lagu dengan alat musik ritmis agar lebih menarik. Jika alat musik ritmis tidak ada, kamu dapat mengiringi dengan bertepuk tangan. Selanjutnya, ayo mengamati. Masih ingatkah kamu pukul berapa bulan purnama mulai tampak pada teks sebelumnya? Bulan purnama mulai tampak tepat pukul 8 malam, bukan? Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Jarum panjang menunjukkan menit dan jarum pendek menunjukkan jam. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di atas adalah pukul 8. Ditulis pukul 08.00. Nah, sekarang kalian lihat waktu yang ditunjukkan oleh jam di atas adalah pukul 5. Ditulis pukul 05.00. Nah, selanjutnya waktu ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 6, ditulis pukul 06.00. Sampai sini paham ya? Sekarang ayo berlatih. Tulislah tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut. Soal yang pertama, waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah berapa? Pukul berapa? Pukul 3. Ya, betul sekali anak-anak. Selanjutnya, ditulisnya adalah 03.00. Selanjutnya nanti kalian bisa kerjakan di buku tulis kalian. Sekarang soal latihan. Soal latihan pembelajaran 3 tadi ada pada halaman 25-26. Dan soal latihan pembelajaran 4 ada pada halaman 33-34. Kiranya sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.